Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdania, NIM 22121123. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dasar-dasar penjas. Pertemuan pertama, sejarah penjas, kebijakan publik dalam pembinaan olahraga yang tercermin dalam kepentingan nasional berupa prestis dan kebanggaan nasional untuk membangun percaya diri bangsa selama era pemerintah Bung Karno dalam kerangka atau selama era dalam pemerintah Soeharto. Selama 32 tahun terakhir, sangat kuat mempengaruhi arah, isi, dan pengelolaan olahraga pada umumnya dan pendidikan jasmani pada khususnya. Pengertian penjas. Pendidikan jasmani adalah proses pendidikan tentang dan melalui aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga yang terpilih untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengertian penjaskes, pendidikan jasmani dan kesehatan, adalah suatu bagian dari pendidikan keseluruhan yang mengutamakan aktivitas jasmani dan pembinaan pola hidup sehat dalam rangka perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan jasmani, kemampuan dan keterampilan gerak, sikap mental, sosial dan emosional yang selaras, serasi dan seimbang. Makna penjas: 1. Merupakan pendidikan secara menyeluruh. 2. Menjadi tujuan perantara untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 3. Pendidikan jasmani ingin mewujudkan sumbangannya terhadap perkembangan anak (jasmani dan rohani). Pentingnya penjas: memenuhi kebutuhan anak akan gerak, mengenal anak pada potensi dirinya dan lingkungan, menanamkan dasar-dasar keterampilan yang berguna, menyalurkan energi yang berlebihan, merupakan proses pendidikan secara serempak baik fisik, mental maupun emosional. Ruang lingkup penjas permainan dan olahraga meliputi olahraga tradisional, eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif, atletif, permainan kecil, kasti, rounders, keepers, permainan bola besar, sepak bola, bola voli dan basket, permainan bola kecil, tenis meja, bulu tangkis dan tenis lapangan, renang dan berdiri. Fungsi penjas: aspek organik, perkembangan struktur dan fungsi tubuh, menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, meningkatkan kekuatan sejumlah otot, meningkatkan daya tahan otot atau kelompok otot, meningkatkan daya tahan kardiovaskular, meningkatkan fleksibilitas, yaitu kemampuan dalam rentang gerak atau perluasan persendian. Pertemuan kedua, materi penjas: 1. Permainan dan olahraga. 2. Aktivitas pengembangan. 3. Uji diri atau senam. 4. Aktivitas ritmik. 5. Akuatik, aktivitas air. 6. Pendidikan luar kelas, outdoor education. Pengertian penjas: pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan manusia sebagai individu atau anggota masyarakat, dilakukan secara sadar dan sistematis melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh peningkatan kemampuan dan keterampilan jasmani, pertumbuhan kecerdasan, dan pembangunan watak. Definisi penjas: pendidikan jasmani bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, pola hidup sehat, dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis. CDC 2000, Disman 1990, Pate dan Trost 1998. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematik, bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskular, perseptual, kognitif, dan emosional dalam kerangka sistem pendidikan nasional, kurikulum Penjas 2004. Hakikat penjas: pendidikan jasmani memberikan kesempatan anak untuk meningkatkan kepekaan sosial yang kooperatif, memiliki rasa hormat dan apresiasi terhadap perbedaan. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai sportivitas, jujur, kerjasama, dan lain-lainnya, serta pembiasaan pola hidup sehat. Tujuan penjas menurut Buchar 1983, perkembangan kesehatan jasmani dan organ-organ tubuh, perkembangan mental emosional, perkembangan neuromuskular, perkembangan sosial, dan perkembangan intelektual. Ciri pendidikan jasmani: pendidikan jasmani merupakan aktivitas jasmani yang dilembagakan sekolah. Walaupun banyak aktivitas olahraga, namun pelaksanaan aktivitas jasmani tidak ada unsur kompetisi, aturan, dan sportivitas. Pendidikan jasmani mengajak unit-unit gerak seperti bola voli, servis, mes, operan, dan lain-lain.
Pertemuan ketiga, landasan falsafah. Penjas filsafat adalah cinta kebenaran, love of wisdom. Artinya keinginan untuk mencari nilai-nilai dan fakta-fakta nyata dalam kehidupan serta mengevaluasi dan menafsirkan tanpa biasa dan prasangka. Komponen utama filsafat. Metafisika menjelaskan tentang prinsip keberadaan terutama dalam aspek non-fisik atau abstrak. Epistemologi, metode untuk memperoleh dasar-dasar, batas-batas, hukum-hukum, dan macam-macam pengetahuan. Aksiologi, kajian nilai contoh kekerasan olahraga dapat ditelah baik buruknya. Beberapa aliran filsafat dalam penjas. Idealisme. Penjas tidak hanya melibatkan fisik tapi pikiran, aktivitas kesegaran jasmani memberi kontribusi terhadap kepribadian. Penjas merupakan pusat berbagai gagasan. Guru harus menjadi model bagi siswa, pendidikan ditujukan untuk kehidupan. Realisme. Penjas ditujukan untuk kehidupan, misal mengajar basket untuk melatih kerjasama. Kesegaran jasmani adalah hasil dari produktivitas, pengulangan, rilis, memegang peranan penting dalam proses belajar. Pendalaman ilmu keolahragaan dapat menyebabkan kehidupan sosial yang baik, bermain dan reaksi membantu beradaptasi. Adjustment. Rangkuman penjas dipengaruhi oleh beberapa aliran filsafat pendidikan seperti filsafat idealisme, realisme, pragmatisme, naturalisme, dan eksistensialisme. Aliran filsafat dapat diklasifikasikan dalam filsafat tradisional dan modern. Pelaksanaan penjas filsafat tradisional cenderung bersifat teacher-centered. Pelaksanaan penjas pada filsafat modern cenderung bersifat student-centered. Dasar psikologi. Penjas dimaksudkan untuk melandasi teori belajar gerak agar proses belajar penjas berjalan efektif. 2 kelompok teori belajar. Teori koneksionisme. Teori koneksionisme dari Thorndike. Teori kontinuitas dari Goodhart. Teori Hull, teori conditioning dari Skinner. Teori kognitif, teori Gestalt, teori sibernetik, dan umpan balik. Teori belajar Thorndike. Belajar adalah asosiasi antara stimulus dan respon. Keterampilan memerlukan keseimbangan antara stimulus dan respon yang serasi. Agar proses belajar berjalan sukses perlu memperhatikan 3 hukum ini. Hukum kesiapan. Individu akan belajar lebih efektif apabila telah siap atau matang. Hukum latihan. Praktek akan mendatangkan koordinasi dan gerakan ritmis yang baik, keterampilan yang baik, dan penampilan yang baik pula. Hukum pengaruh. Individu lebih memungkinkan untuk mengulangi pengalaman yang memuaskan daripada pengalaman yang mengganggu. Teori kontinuitas dari Guthrie. Kontinuitas hubungan artinya suatu respon yang dibangkitkan oleh suatu stimulus akan diulang kapanpun responnya yang sama muncul kembali. Teori penguatan dari Hull. Teori ini menekankan pentingnya dorongan sebagai faktor penguat yang paling utama dalam pelajar. Teori operan conditioning dari Skinner. Teori ini menekankan pentingnya penguat dan respon sebagai faktor yang paling penting dalam pelajar. Operan berarti seperangkat tindakan atau respon. Operan conditioning berarti proses belajar yang menyebabkan respon makin sering terjadi dengan cara memberikan penguat terhadap tindakan yang diharapkan. Teori Gestalt. Teori tentang metode keseluruhan. Teori ini didasarkan pada dasar pikiran bahwa seorang bereaksi sebagai keseluruhan terhadap situasi apapun. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, motivasi, kedewasaan, perbedaan individu, talent, penguat inteligensi. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, motivasi, kedewasaan, perbedaan individu atau talent, penguat inteligensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.